Oke, seperti biasa, Tiara Channel akan membahas tentang alur cerita film drama Jepang. Tanpa berlama-lama, kita akan memasuki ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang tertidur pulas. Namun karena cuaca yang sangat panas sehingga membuat sang istri terbangun. Dan sang istri tampak gelisah, ia juga tidak bisa tidur. Dan karena cuaca yang sangat panas, pada akhirnya ia membangunkan sang suami agar sang suami mau mengambilkan kipas. Namun sang suami tidak menggubrisnya karena ia merasa lelah. Dan pada akhirnya sang istri terpaksa tidur dengan keadaan badan yang penuh dengan keringat. Adegan pun berpindah di mana pada suatu pagi, hari yang sangat cerah, diperlihatkan mereka berdua yang sedang sarapan. Sang suami menanyakan pada istrinya masalah penagihan hutang karena sang istri disuruh menagih hutang kepada Tanaka. Ya, Tanaka adalah orang yang mengontrak. Ia juga sudah menunggak selama 4 bulan. Jadi mereka berdua memiliki usaha sampingan. Mereka berdua memiliki sebuah kontrakan atau beberapa kontrakan. Terlihat sang suami yang mengeluh karena Tanaka selalu mengulur-ngulur waktu untuk membayar kontrakan. Di sini juga ia menjelaskan kalau hari ini akan ada penyewa baru yang akan datang. Maka sang suami menyuruh istrinya membenahi atau beres-beres di rumah yang akan disewa oleh orang tersebut. Setelah selesai sarapan, diperlihatkan sang istri yang sedang menyapu halaman rumah yang akan disewakan. Sang istri terlihat sangat bersemangat menyapu halaman rumah. Pada saat itu, sang istri dikejutkan dengan kedatangan seorang pria. Pria itu bernama Sato-san. Ia menjelaskan kedatangannya dengan membawa barang-barang yang banyak karena ia datang untuk menyewa rumah. Di sini juga diperlihatkan mereka berdua yang saling mengenalkan diri. Setelah perkenalan, sang istri pun membantu membawakan barang-barang Sato-san untuk ditaruh ke dalam rumah yang akan ia sewakan. Nah, jadi sang istri itu ibu kos ya. Ibu kos juga memberitahukan kalau kamar Sato-san ada di lantai 2. Lalu Sato-san pun keluar untuk mengambil barang-barang yang lainnya. Di sini juga sang ibu kos membantu Sato-san untuk membawa barang-barangnya. Mereka berdua pada akhirnya bekerja sama. Walaupun terlihat ibu kos itu kecapean, ia tetap semangat membereskan barang-barang. Di sini juga Sato-san menjelaskan kalau ia cuma sementara ngontrak di sini karena ia selalu dipindah-pindahkan tugasnya oleh perusahaan. Sang ibu kos pun menanyakan perihal status Sato-san, apakah ia sudah menikah atau belum. Sato-san pun menjelaskan kalau ia sudah menikah sekitar 6 bulan yang lalu, namun Sato-san tidak mengajak sang istri. Sato-san juga merencanakan untuk membeli peralatan rumah tangga lainnya. Namun sang ibu kos menjelaskan di daerah sini tidak akan ada mesin cuci yang menggunakan koin. Sang ibu kos juga menawarkan kalau ia ingin mencuci pakaian, biarkan ibu kos saja yang mencuci semua pakaiannya. Pada awalnya Sato-san pun menolak, namun sang ibu kos menjelaskan karena Sato-san telah menyewa di sini, biarkan ia yang mencuci semua pakaian dan menyiapkan makanan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Sato-san pun setuju. Adegan pun berpindah di mana diperlihatkan mereka berdua yang sedang mengobrol. Ibu kos juga menjelaskan kalau rumah ini adalah pemberian ayah mertuanya. Cuma karena rumah ini berada di pelosok desa sehingga sangat jarang
yang mau mengontrak di sini. Ibu kos juga menjelaskan bahwa ayah mertuanya telah meninggal 1 tahun yang lalu dan ia berkata suaminya sangat sibuk sehingga ia yang mengurus semuanya. Jadi ibu kos ini sangat kesepian, ia selalu di rumah sendirian karena suaminya sangat sibuk bekerja dan suaminya juga sering sekali tidak pulang, sehingga ibu kos ini berharap Satosan bisa tinggal di sini lebih lama. Adegan pun berpindah di mana pada malam hari sang ibu kos yang sedang memasak. Di sini juga diperlihatkan sang suami yang baru saja datang. Ibu kos juga menawarkan makan pada sang suami, namun suaminya menolaknya karena ia telah makan. Ia juga ingin langsung mandi dan beristirahat. Pada akhirnya masakan itu diberikan kepada Satosan. Ibu kos pergi ke kamar Satosan dengan membawa makanan dan juga pakaian yang telah ia cuci. Ibu kos menyuruh Satosan untuk makan, biarkan ia yang membereskan semua pakaiannya. Pada keesokan harinya Satosan pun hendak berangkat kerja, ia pun memberikan pakaian kotor agar dicuci. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video-video yang kita upload, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, salam sehat selalu.